itu yang tidak tercatat lebih banyak, Bib. Iya, saya info dari Maluku, dari Papua, Dengar baik. Banyak. Kalau semua nih Ba'alawi bersatu, Ba'alawi bersatu, Indonesia selesai sama Ba'alawi. Serius, kan Indonesia bisa selesai oleh Ba'alawi. Nah, ini kan bisa diartikan mau mendominasi Indonesia, bisa diartikan juga mau mengubah atau memimpin secara perpolitikan. Nah, biasanya sih orang-orang seperti ini ada berafiliasi dengan HTI atau FPI, biasanya ya diduga, dan hendak menegakkan hukum syariat Islam versi mereka. Habib itu semua sama, udah nggak ada yang baik semua, udah mereka bagi peran aja kok. Mereka bagi peran, ya tujuannya itu tadi mengokupasi Indonesia. Itu kan yang bilang pertama kali kan Gus Ketum PBNU. Bahaya okupasi Yamani, ya kan? Itu 4 tahun lalu sebelum rame geger nasab ini. Saudara sekalian, ada video yang luar biasa yang harus kita tonton pada kali ini. Ini datang dari percakapan seorang Habib dan muhibbinnya, di mana mereka mengklaim bahwasanya ketika para habaib sudah mulai bergerak, maka selesailah Indonesia. Nah, ini ungkapan dan pernyataan yang sangat mengejutkan kita dan sangat-sangat percaya diri, saudara sekalian. Bisa orang gerombolan seorang Habib yang sedikit bisa meluluhlantakan Indonesia. Ini kepercayaan dari mana, saudara sekalian? Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Itu yang tidak tercatat lebih banyak, Bib. Iya, saya info dari Maluku, dari Papua, Dengar baik. Banyak. Kalau semua nih Ba'alawi bersatu, Indonesia selesai sama Ba'alawi. Serius, tidak benar, Bib, serius. Nah, itulah tadi videonya. Selesai bagaimana, Beb? Buktikan, Beb. Kalau kamu mau berontak Indonesia, ya. Berapa Ba'alawi semua di Indonesia? Mau 4 juta. Rakyat Jawa Timur lebih banyak, Beb, 41 juta jiwa. Ya, kalau kamu mau berontak Indonesia, lebih baik kamu pulang. Ya, sebelum kepala para Habib penggal kepalanya para Habib di Indonesia. Ya, bangsat anjing babi kepala Habib, bangsat anjing babi Habib yang ada di Indonesia. Ya, Dajjal dan iblis Habib yang ada di Indonesia. Ya, itu video dari budak dan seorang Habib, kemudian direspon oleh pribumi Nusantara dengan sebuah ekspresi kemarahan yang saya dapat memaklumi dan memahami serta mewajarkan itu. Untuk pertama, saya ke Kiai Ahmad Thaifur dulu. Bagaimana Kiai Thaifur menyikapi yang menurut saya ini merupakan sebuah ancaman dari klan Habib Alwi kepada bangsa Indonesia? Menurut Kiai Thaifur bagaimana? Baik, Gus. Menurut saya, memang apa yang dilakukan oleh Ba'alwi, kalau mohon maaf kalau saya tidak menyebutnya Habib atau Habaib, tidak menyebut itu. Kenapa? Karena menurut saya, dengan saya memanggil Habib, saya sudah menyalahi sabda baginda Rasulullah SAW yang beliau menyampaikan bahwa keturunan beliau yang dari Sayyidina Hasan itu disebut Sayyid, dan yang disebut yang dari Sayyidina Husain disebut Syarif. Itu maka dengan nama Habib itu berarti sudah menyalahi daripada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dengan demikian saya tidak akan menyebutnya mereka dengan sebutan tersebut, maka saya menyebutnya dengan sebutan Ba'alawi. Memang dari pengamatan saya dari tahun 2021, mereka yang saya ketahui dari tahun 2021 saya keliling Pulau Jawa 4 kali dalam waktu 1 tahun. Ketika saya bersilaturahim ke tempat-tempat guru saya dari Jawa Timur sampai ke Banten, maka
saya juga singgah ke tempat-tempat para Ba'lawi, di mana mereka ternyata mereka juga membuat suatu atau menghimpun sesuatu pengaruh untuk memperkuat pengaruh mereka di masyarakat yang pada saat itu yang ada pada saya dalam pikiran saya, jika hal ini nanti dimanfaatkan oleh para Ba'lawi, maka tentunya Indonesia akan tercerai-berai, akan hancur. Dan terbukti pada beberapa hari ini ada video viral, meskipun saya tidak tahu video panjang seperti apa, namun dengan kata-kata tersebut, dengan kalimat-kalimat yang dilontarkan tersebut, itu merupakan suatu wujud apa yang saya khawatirkan dari tahun 2021, di mana saya keliling Pulau Jawa. Dan hal tersebut itu harus kita sikapi dengan sungguh-sungguh agar hal tersebut tidak sampai terjadi. Dan saya yakin apabila masyarakat kita tahu tentang itu, masyarakat kita akan membela kepada nusa, bangsa, dan negaranya. Meskipun mereka pada saat ini masih terkekang oleh doktrin-doktrin para Ba'lawi, namun ketika mereka mengetahui yang sebenarnya tujuan daripada Ba'lawi, maka saudara-saudara kita yang terkena bius, terkena hipnotis, terkena sihir daripada doktrin Ba'lawi, insya Allah mereka akan tersadarkan dan akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dan kalimat tersebut sangat membahayakan bagi kita bangsa Nusantara, bangsa Indonesia. Sangat membahayakan sekali. Dan itu kalimat tersebut itulah yang memang saya mau dikatakan kita nantikan, ya memang kalimat itu yang saya tunggu-tunggu, karena memang pada tahun itu saya berpikiran bahwa mereka apabila berkumpul bersatu itu akan mengalahkan kita semua, akan menghancurkan kita semua. Namun demikian, saya mendukung kepada para Ba'lawi, mendukung sekali agar mereka segera melanjutkan rencana-rencananya, melanjutkan tujuan-tujuannya. Kenapa? Karena kalau menunggu nanti-nanti, keburu pengaruhnya, pengikutnya habis, tergerus oleh tokoh-tokoh kita yang tergabung di tesisnya yang dikomandani oleh Kiai Imaduddin dan kawan-kawan Betagu Atleret, Kiai Tubagus Nur Fadil, Mas Rizky, Kiai Nur Ihya, dan kiai-kiai di Madura, itu nanti akan tergerus oleh mereka. Namun demikian saya juga mengingatkan kepada para Ba'lawi, ingatlah bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang dikjaya sakti mandraguna. Kenapa saya katakan demikian? Karena bangsa Indonesia ini tidak sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Contohnya Amerika yang dulu dijajah, asli suku Amerika tinggal sekian persen yang tersisa. Kemudian Australia, suku Australia juga tinggal hitungan ribuan sampai saat ini. Hampir habis karena penjajah. Namun bangsa Indonesia dijajah sekian ratus tahun oleh Portugis, oleh Belanda, oleh Jepang. Terbukti bangsa Indonesia sakti mandraguna, bisa merdeka dan bisa jaya sampai sekarang. Itu tanggapan sementara saya, Mas Rizky, Tubagus Nur Fadil, dan Gus Fuad Leret. Baik, terima kasih Pak Yai Thoifur. Saya punya beberapa pertanyaan, tapi itu akan saya simpan untuk nanti. Saya ke
Gus Fuad, Gus Fuad, Gus Fuad, begitulah videonya dan sudah viral di media sosial. Kemudian begitulah tanggapan dari Pak Yai Toifur dari bagian timur Indonesia. Kalau Gus Fuad sendiri bagaimana Gus Fuad? Jadi jumlah Habib dan Habibah di Indonesia, kalau kita cek sensus penduduk ya, data-data kependudukan, itu saat ini itu maksimal jumlahnya Habib dan Habibahnya itu maksimal hanya sekitar 150-an ribu orang. 150 ribu orang. Sementara penduduk Indonesia yang sekarang ada di kisaran 280 juta. Jadi kira-kira Habib dan Habibah itu sebagai populasi di Indonesia itu cuma 0,05% lah. Ya, itu menurut data kependudukan ya. Nah, tapi arogansinya luar biasa, menyakiti yang 280 juta bangsa Indonesia itu, yang terdiri dari berbagai macam etnis dan suku bangsa. Dan mereka merasa dan menempatkan dirinya sebagai ras yang paling tinggi, yang paling mulia, dan paling hebat lah, sehingga ada video itu tadi itu yang diputar itu menunjukkan betapa arogansi dan rasisme mereka kepada bangsa Nusantara itu tercermin dari video tersebut. Gitu. Dan saya berdoa mudah-mudahan Habib-Habib ini benar-benar melaksanakan apa yang disampaikan di video itu, sehingga kita bisa segera menghabisinya. Gitu. Kita deportasi atau ya terserah seperti 65 gitu. Karena populasi yang begitu kecil itu menurut saya sangat signifikan ya, mempengaruhi bagaimana memprovokasi bangsa Indonesia untuk melawan Pancasila, untuk merusak Bhinneka Tunggal Ika, untuk menegakkan daulah khilafah, untuk menegakkan syariat Islam versi tafsir mereka yang radikal dan dungu itu. Dan ini negara harusnya turun tangan. Makanya kemarin saya kecewa itu dengan pernyataannya Pak Menteri Agama, Pak Nazarudin. Dia menganggap masalah ini masalah sepele, jangan macankan kucing, jangan kucingkan macan loh. Ini beliau ini paham nggak apa itu peta persoalannya itu? Kalau dipikir ya, teroris itu cuma berapa gelintir kan yang aktif selnya itu. Tapi kan itu membahayakan kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara. Nah ini Habib ini jelas mereka dengan berbagai macam topeng peran masing-masing. Mereka itu kompak, baik yang halus maupun yang kasar, baik yang intelek maupun yang dungu, sama-sama mereka itu ingin menegakkan khilafah, mengganti Pancasila dengan khilafah, dan menempatkan diri mereka sebagai ras mulia, sebagai ras penguasa. Ini baru populasinya 0,05% saja. Udah bisa kita lihat berapa yang jadi bupati, berapa yang jadi wakil bupati, berapa yang jadi wali kota, berapa yang ini gitu. Ini teman-teman kan juga mulai menyuarakan. PKS saja sekarang kan udah diokupasi oleh kelompok Habib dan Habibah. Nah ini negara harus hadir gitu. Negara harus hadir. Dan ya mudah-mudahan Allah itu akan semakin menunjukkan kepada kita, memprovokasi kekonyolan para Habib ini, sehingga ya kita harapkan mereka Habib ini benar-benar melakukan tindakan-tindakan kriminal dan kekerasan secara masif, sehingga negara punya alasan untuk mengambil tindakan. Kira-kira gitu Mas Rifki. Baik Gus Fuad. Gus Mogi. Oke, terima kasih Mas Devki, Yai Toifur dan Gus Fuad. Saya sependapat apa yang disampaikan oleh Yai Toifur dan juga Gus Fuad Pirate Jogja. Jadi kalangan Habib Balawi ini pada tataran sensusnya jumlahnya kecil, tapi mereka itu bagaikan kutil, bagaikan bisul yang kalau didiamkan saja ini akan mengganggu dari populasi
umat Islam Indonesia maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan. Nah, di mana dalam video tadi saja mereka dengan sombongnya itu mengungkapkan angka yang diperbesar sampai dengan 4 juta. Nah, itu pun andai kata betul ya, mungkin digabung dengan para muhibin, jumlahnya pun juga masih minoritas. Kalau dari sensus penduduk Indonesia, rakyat Indonesia di tahun 2024 ini sudah di kisaran 282 juta. Berarti kalau distatistikkan hanya sekitar 1,5% saja, Mas Rifki. Dan apabila dibandingkan dengan jumlah umat Islam Indonesia yang sekitar 148 juta, itu berarti sekitar 1,6% saja 4 juta itu. Jadi meskipun secara statistik Ba'alawi itu tidak sampai 4 juta, hanya hitungan ratusan ribu, tapi kalau mereka menganggap punya massa sampai dengan 4 juta, ya mungkin digabungkan dengan para muhibin, ini harus diwaspadai, karena itu sudah merupakan suatu suara yang menyatakan Indonesia bisa selesai oleh Ba'alawi. Nah, ini kan bisa diartikan mau mendominasi Indonesia, bisa diartikan juga mau mengubah atau memimpin secara perpolitikan. Nah, biasanya sih orang-orang seperti ini ada berafiliasi dengan HTI atau FPI, biasanya ya diduga, dan hendak menegakkan hukum syariat Islam versi mereka. Nah, padahal dalam agama Islam itu sendiri, kita diajarkan untuk menjaga amanah, untuk menjaga suatu bentuk perjanjian. Jadi para founding father kita, para ulama kita, para umarok kita dari masa sejak Indonesia ini merdeka sudah memiliki kesepakatan untuk menjaga Indonesia menjadi satu bangsa, satu negara dengan patokan dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Bahkan di Undang-Undang Dasar ayat pasal 29 ayat pertama dinyatakan Indonesia ini berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya meskipun Indonesia ini bukan negara agama Islam, tapi secara spiritual Indonesia adalah negara yang bertauhid, yang berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi jelas Tuhan yang Maha Pencipta, yang Maha Esa, ini adalah juga Tuhan yang disembah oleh orang Islam, orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha, orang Hindu. Kita semua menyembah Tuhan yang sama, yang Maha Menciptakan. Hanya saja perbedaan dalam sudut pandangnya, dalam menamakannya. Sama misalkan seperti perumpamaan buah apel, bisa disebut apel di kita, ada orang lain di Inggris sebutnya apple, atau kalau anggur, ada anggur, orang Inggris sebutnya grape, dan lain sebagainya. Artinya kita Indonesia ini sudah sebuah negara yang mengandung filosofi yang spiritual. Kita menyatukan berbagai etnis yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, agama yang berbeda, tapi tetap menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga apabila ada orang yang mengaku-ngaku Islam, mengaku-ngaku cucu Nabi, seakan-akan mau menegakkan hukum Islam yang lebih benar, ini justru menyalahi ajaran Rasulullah itu sendiri. Karena artinya mereka akan melanggar perjanjian, mereka akan berlaku khianat. Nah, padahal khianat ini merupakan ciri-ciri dari sifat orang munafik. Dan dalam agama Islam pun, munafik pun itu diancam dengan neraka yang paling bawah, Mas Rifki dan saudara-saudara sekalian. Hingga dalam pandangan kami, ini orang-orang yang seperti oknum-oknum ini kan, saya lihat Habibnya tuh marga Aidit, dan juga kayaknya lagi ngobrol dengan muhibinnya tuh dari Banten ya. Nah, saya sebagai keluarga besar Banten juga prihatin, karena masih ada saja orang-orang pribumi ini yang masih bisa ditulari kebodohan, pembodohan, dan penyesatan. Nah, ini memang sesuai dengan sabda Nabi, kalau kita untuk berhati-hati dalam pergaulan, kalau kita dekat dengan tukang parfum, kita akan kebawa wanginya. Tapi kalau kita dekat dengan tukang besi atau tukang sampah, itu akan kebawa bau buruknya. Kita akan ketularan pengaruh-pengaruh buruknya. Jadi pengaruh buruk untuk gerakan radikalisme, separatisme, suka caci maki, ini menular ini menjadi akal-akal tidak baik dan rasis dan merendahkan yang lain. Sehingga tentu saja 4 juta yang mereka sebut nih, ya kalau perlu diselidiki, apakah itu mungkin sudah beserta muhibin. Nah, mereka kan biasanya juga menyuarakan untuk gerakan jihad, untuk masalah Palestina. Nah, kalau untuk masalah Palestina, kita pada dasarnya juga mendukung kemaslahatan saudara-saudara kita, tapi tentunya kita juga menyesuaikan dengan kebijakan umarok kita dan politik luar negeri. Jangan sampai malah merugikan bangsa kita juga. Nah, tapi kan kita bisa mendukung gerakan Palestina dengan doa kita, dengan donasi kita. Pemerintahan kita bisa dengan gerakan diplomasi, bukan dengan cara ikut berperang yang dapat merugikan berbagai banyak pihak.
Nah, apabila mereka tetap mau berperang, misalkan ya mungkin saja 4 juta ini silahkan nih dipulangkan ke Yaman saja. Di sana mereka bisa bekerja sama dengan orang Houthi untuk menyerang Palestina. Daripada di Indonesia ini mengganggu, mungkin pemerintah kita bisa mendeportasi. Ya kalau misalkan ratusan ribu atau 4 juta, menurut saya juga nggak masalah tuh Pak Prabowo dan lain sebagainya, karena malahan membantu untuk mengurangi kepadatan penduduk di Indonesia. Penduduk Indonesia itu sudah padat, sudah 282 juta. Ya kalau dikurangin 4 juta itu malah bagus sepertinya. Jadi saya setuju tuh kalau 4 juta ini ya silakanlah, kalau memang nggak bisa di Indonesia dengan damai menjadi parasit, ya silahkan kalau Anda mau ke Palestina atau mau ke Yaman biar jadi wali, katanya kan Kabu Tarim kan jadi wali tuh. Itu saya mendukung sekali. Daripada di Indonesia menciptakan permusuhan dan perpecahan. Nah apalagi kan dengan 4 juta ini kita sudah melihat sejarah mereka ini sudah berbagai macam yang kadang-kadang mereka tutupi, tapi alhamdulillah wa syukurillah sekarang sudah mulai terkuak rekam jejak historisnya. Mereka di abad 9 Hijriah mulai mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, padahal hasil genetiknya adalah turunan Yahudi terah Kaukasus. Di abad 18 Masehi, tahun 1750 sampai dengan 1752, mereka sempat oknum mereka ya, itu sempat berupaya mengkudeta tahta Kesultanan Banten. Kemudian di abad 19 tahun 1800-an, ternyata dalam perang di Penegoro pun mereka menjadi agen pihak Belanda itu untuk memecah belah perjuangan masyarakat muslim saat itu, bahkan melobi Pangeran Diponegoro untuk mau berunding dengan pemerintah Belanda, sehingga Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap, dijebak, kemudian perjuangannya dihentikan. Itu juga karena ulah daripada oknum-oknum Habib Ba'alawi. Dan juga di abad 19 itu juga ditemukan juga bukti ya, contoh dengan tokoh Utsman bin Yahya Mufti Betawi, itu juga di Banten sendiri pun juga menimbulkan juga konflik Jeger Cilegon. Artinya Jeger Cilegon di tahun 1888 ada eksekusi terhadap para pejuang dari Thorikoh, itu mendapatkan rekomendasi dari oknum Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi kala itu agar pemerintah Belanda itu menindak tegas bahkan mengeksekusi. Dan dia juga mereferensikan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan tindakan keras kepada para ulama-ulama Thorikoh. Nah, ini sehingga jelas, dan bahkan Syekh Nawawi pun yang dikenal di seantero Nusantara, baik di Banten, di Mekah, juga berani memberikan surat kritik kepada Utsman bin Yahya. Bahkan beliau juga sempat mengcounter doktrin Habib yang menyatakan berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 ulama yang alim yang non-Habib. Syekh Nawawi pun juga sempat menuliskan bahwasanya justru sebaliknya, bahwa satu ulama yang amilin itu lebih utama daripada 70 Said atau Syarif asli yang bodoh, apalagi dari Habib yang palsu nasabnya kepada Nabi. Itu sangat jauh keutamaannya bila dibandingkan. Nah, kemudian di abad 20 terjadi gerakan pemberontakan PKI oleh DN Aidit, Sofyan Barakbah, Fahrur Barakbah. Ini juga adalah ulah daripada oknum-oknum Habib Ba'alawi, muasal Yaman. Dan ketika di Indonesia mereka gagal, ternyata mereka di negerinya sendiri di Yaman di tahun 1967 berhasil mendirikan satu-satunya negara komunis di Timur Tengah, yakni di Yaman Selatan. Yang meskipun sudah berakhir di tahun 1990 dengan menyatu dengan Yaman Utara, tapi Partai Sosialis Yaman sampai sekarang masih ada dan diketuai oleh Habib Abdurrahman Assegaf, mohon maaf. Jadi artinya sampai sekarang pun ya, kalangan Ba'alawi di Yaman pun juga masih ada yang berprinsip atau berfaham komunis sosialis. Sehingga apabila di masa sekarang ada Habib semacam Rizik Syihab suka menuding yang lain itu komunis, harusnya mawas diri berkaca. Jangan maling teriak maling, jangan komunis teriak komunis. Karena yang biasa komunis justru dari kalangan Ba'alawi itu sendiri banyaknya. Ini kan sudah menjadi track record jejak sejarah yang negatif. Apalagi di masa-masa sekarang mereka suka mengajarkan caci maki, bahkan kepada kepala negara kita. Ketika Gus Dur menjadi kepala negara pun juga dicaci buta mata, buta hati. Kepada Pak Jokowi kemarin, Jokodok. Nah, alhamdulillah kepada Pak Prabowo belum ada cacian seperti itu. Mereka masih berupaya mencari bermuka manis kepada Pak Prabowo. Tapi ya kami dalam video ini juga menghimbau kepada Pak Prabowo yang secara silsilah juga masih bersambung kepada Sultan Hamengkubuwono II, masih bersambung tautan kepada Wali Songo.
itu untuk segera sadar dan waspada Pak Prabowo untuk mengantisipasi gerakan-gerakan dari para Habib Ba'alawi ini yang unsurnya negatif. Banyak yang radikal, banyak yang suka caci maki, intoleran, bahkan yang cara halusnya pun juga mau membegal organisasi yang besar di Indonesia dan juga mau membelokkan sejarah Nusantara, yakni Habib Lutfi bin Yahya yang harus sama-sama kita waspadai. Jadi meskipun para Habib ini jumlahnya sedikit, tapi kalau mereka bisa menyusup masuk ke organisasi masa umat Islam Indonesia terbesar di dunia, ini mereka bisa secara tanda kutip dengan jumlah kecil tapi bisa menjajah secara spiritual, kultural, doktrinal, dan rasial dan finansial. Nah, apalagi alhamdulillah kita telah bersyukur Ketum PBNU juga sudah berhasil dengan para kiai-kiai yang lain, sudah mengadakan kongres Jatman yang asli, legal di bawah PBNU, dan juga sudah melengsarkan Pak Lutfi bin Yahya. Nah, kami harapkan Pak Lutfi bin Yahya juga tetap legowo, jangan sampai mengadakan kongres versi beliau di Pekalongan, yang alias kongres Patman atau Parman, bukan Jatman yang asli, dan kita harap para kiai-kiai kita tidak lagi terpengaruh untuk mendukung kongres yang diadakan oleh Pak Lutfi ini, dan jangan sampai Pak Prabowo juga mau hadir dalam kongres yang diadakan. Kalau diundang jangan mau Pak, itu justru malah memecah belah umat. Dan kita bersyukur dengan adanya Kiai Tauhifur ini, sehingga ternyata di Indonesia Timur pun sudah ada Kiai Nusantara yang moga-moga Kiai Tauhifur bisa menjaga umat di sana dengan yang umat yang berbeda agama, supaya bisa dijaga toleransinya, yang dengan umat Islam juga diberi masukan, jangan sampai terpengaruh oleh faham radikalnya para Habib, Yai. Karena ini semua sangat berbahaya bagi keutuhan negara kita, karena sudah punya trik record yang jelas. Dengan 4 juta itu, kalau mau bergerak, insya Allah kita akan siap menghadang, kita siap sebagai warga Indonesia, kita punya hak untuk bela negara. Kita siap kerjasama dengan aparatur pemerintah, dengan TNI, Polri, dan institusi terkait, apakah itu BNPT kah, apakah itu Densus kah. Intinya ini harus kita waspadai bersama, bukan sekedar dihadapi oleh keluarga yang pro tesis Keimat saja, bukan hanya pro Wali Songo saja, tapi kalau sudah mengancam keutuhan NKRI, ini menjadi merupakan hak dan tanggung jawab kita semua secara bersama-sama, saudara-saudara sekalian. Mungkin demikian tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Belum selesai itu Bagus Mogi. Ya. Baik, itu tadi kita sepakat semua bahwa ungkapan dari budak Habib dan bersama Habib itu adalah ancaman bagi eksistensi bangsa dan negara kita. Kiai Taifur, apakah masih di tempat? Halo? Kiai Taifur? Kiai Taifur? Gus Wad dan Bagus Mogi. Ini kan mereka itu mengatakan kalau Habib bersatu selesai Indonesia. Itu kan mengungkapkan bahwa seolah-olah kita itu kan bangsa yang bukan apa-apa gitu. Seolah-olah kita diremehkan. Dan mereka nampaknya sudah memiliki sikap mental untuk siap menghabisi kan begitu. Artinya kita harus bersiap-siap juga ini. Gimana tuh Bagus Mogi dan Gus Wad mensikapi gimana persiapan kita gitulah, kira-kira begitulah. Kalau ada pakai Gus Wad dulu ya, Gus Wad dulu monggo. Ya, Gus Wad dulu. Ya karena mereka udah nantang ya, semua laskar saya instruksikan untuk menyiapkan apa saja. Siapkan barangmu, siapkan celuritmu, siapkan mandomu, siapkan apa itu apa saja yang dibutuhkan untuk membela dan menjaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini bukan soal sekedar masalahnya orang NU atau masalahnya orang Islam. Ini masalah bangsa Indonesia. Habib itu semua sama. Udah nggak ada yang baik semua. Udah mereka bagi peran aja kok. Mereka bagi peran. Ya tujuannya itu tadi mengokupasi Indonesia. Itu kan yang bilang pertama kali kan Gus Ketum PBNU. Bahaya okupasi Yamani, ya kan? Itu 4 tahun lalu sebelum rame geger nasab ini.
Jadi seorang Gus Ketum ya tentu ketika menyampaikan sesuatu kan by data, by fakta, by riset. Ini musuhnya Pancasila gitu. Kalau negara diem ya sudahlah. Mungkin oknum-oknum yang ada di pemerintahan itu yang pro Habib itu ya memang mentalnya sama, mental maling, koruptor dan yang lain-lain. Gitu loh. Tapi kalau saya percaya Pak Prabowo kan bukan koruptor, Pak Prabowo orang jujur. Jadi pasti pro kita. Hanya orang-orang sekitarnya yang membisiki itu yang saya waspadai. Gitu loh. Mau sampai kapan ya? Iya, ini kan izin masuk ya. Iya, ini kan urusannya kalau seperti video tadi itu kan ini udah urusannya lintas suku, lintas agama, lintas organisasi, lintas semuanya, semua yang merasa dirinya bangsa Indonesia itu kan ini menjadi urusan mereka, tidak hanya NU, tidak hanya kita-kita aja begitu. Ya dan itu kriminal bahkan subversi. Ya harusnya polisi bertindak. Tapi ya oknum polisi yang punya wewenang untuk bertindak itu terafiliasi dengan Habib, enggak maling, enggak masalahnya itu. Karena polisi jujur tidak akan cocok dengan Habib. Ya kan banyak oknum polisi yang terafiliasi ke Habib, maling semua kan, bajingan semua, koruptor semua itu. Iya kan? Ya termasuk yang ada di aparat penegak hukum yang lainnya gitu. Kalau yang baik-baik semuanya nggak akan mau. Itu loh. Ini masalahnya masalah kejujuran aja. Nah, yang penakut macam-macam, yang pengecut itu padahal berwenang untuk mengambil tindakan atas nama menjaga bangsa dan negara. Kalau tidak bertindak itu ya patut dicurigai sebagai ya koruptor, maling, bajingan, udah gitu aja. Mohon maaf nih, saya harus keras. Kalau nggak pakai kosakata yang keras itu nggak dapat atensi ya. Iya, betul. Baik. Itu Bagus Magi, gimana? Itu Bagus Magi. Mereka nampaknya sudah ancang-ancang. Nah, kita bagaimana sekali dengan Gus Yai Fuad Peret. Ya insya Allah karena saya juga sebagai wakil dari PWI, insya Allah kita akan koordinasi dengan ketum dan para kiai-kiai anggota PWI. Insya Allah kita akan instruksikan untuk waspada akan ucapan tersebut. Kita harus bersiap dari PWI Laskar Sabilillah. Dan insya Allah gerakan kita selain untuk bagaimanapun tetap kita akan menepati hukum juga. Arti kata kita bergerak dengan siap tegas tapi tetap dalam koridor hukum agama dan hukum negara. Tapi insya Allah karena kita di PWI juga akan ada divisi hukum, insya Allah kita akan berkonsultasi dulu dengan bagian divisi hukum agar pergerakan kita ini tidak sama dengan gerakan biadab para Ba'alawi atau oknumnya atau mukibinnya yang suka biasa persekusi, biasa melanggar hukum agama ataupun hukum negara dengan perbuatan khianat yang termasuk munafik. Tentu saja kita akan mengcounternya tapi dengan cara yang lebih baik. Karena dalam agama Islam itu kita diajarkan untuk membalas suatu kegiatan dengan cara yang lebih baik, tidak dengan cara yang sama-sama biadab. Nah, insya Allah kita akan terus berupaya mencerahkan umat, terutama lewat Mas Rifki dan Gus Fuad ini kan juga dengan YouTube channelnya udah luar biasa. Ini memberikan pencerahan bagi umat. Jadi para netizen dalam perkara kali ini tidak hanya netizen Kiai Imat saja, tapi berbagai netizen di bumi Nusantara ini harus bergerak. Jadi kita bisa lihat contoh dengan para netizen bersuara saja, itu Gus Miftah saja bisa tobat dan minta maaf kepada publik. Nah, semestinya dengan adanya suara atau rekaman bocor atau apalah ini ya dari rencananya Habib sama Mukibin ini dengan gerakan 4 juta akan menyelesaikan Indonesia, ini harus menjadi perhatian bersama para netizen untuk sama-sama kita suarakan agar orang-orang ini haruslah kita berikan sanksi sosial sehingga akan ada kesadaran dan juga minta maaf kepada publik dan jangan mengulangnya lagi. Nah, memang kalau orang pribumi kayak semacam Gus Miftah saja masih punya kesadaran untuk sadar, tobat, minta maaf, bahkan mundur dari jabatan. Tapi ini kita sudah 2 tahun bergerak, para Habib yang zalim-zalim sampai sekarang masih saja sombong, tidak ada yang minta maaf, tidak ada yang ini ya. Maka ini mungkin memang perlu diusir mungkin ini 4 juta ini. Dan bukan mungkin udah harus ya. Betul.
mungkin pemerintah yang harus bertindak Iya, iya. tegas ini dari aparatur pemerintah. Nah, andai kata tidak mau diusir, misalkan ada yang tidak mau diusir ke Yaman, tetap ingin di Indonesia, kita harus, ini syaratnya ada 2. 1, jangan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Yang kedua, jangan menularkan ideologi rasis, radikal, separatis kepada umat Islam Indonesia atau penduduk Indonesia. Jadi 2 hal ini perlu ditekankan bagi para Ba'alawi. Kalau mau tetap di Indonesia ini, di negeri ini, yang kita harus toleransi, harus Bhinneka Tunggal Ika, hormat menghormati, jangan ngaku cucu Nabi, karena dengan ngaku cucu Nabi ini bisa menjadi gerakan rasis yang kemudian menzalimi, merendahkan yang lain. Yang kedua ya jangan mengajarkan hal-hal intoleran tadi, radikal, separatis dan lain sebagainya, Mas Rifki. Jangan lagi mau mendominasi masyarakat Indonesia. Ya, kalau ini saya nambahin, kalau berdasar ungkapan dari Gus Fuad itu syaratnya adalah mereka di depan umum ngaku bukan cucu Nabi. Bukan tidak mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi mengaku bahwa saya bukan cucu Nabi. Itu harus jelas, tegas, soreh gitu ungkapan boleh. pengakuan mereka. Dan harus minta maaf, masa nggak minta maaf? Betul kata Tuh Bagus Mogi, masa 2 tahun tidak ada satupun dari klan Habib Alwi yang meminta maaf terhadap pemalsuan makam, pemalsuan sejarah, cerita hurafat, doktrin-doktrin yang itu sudah terbukti sesat, dan lain sebagainya, persekusi. Tidak ada yang minta maaf. Betapa sulitnya bagi mereka mengungkapkan permintaan maaf. Gitu. Baik, ini saya mau Kiai Toifur, tapi Kiai Toifur ini mungkin ada gangguan jaringan atau bagaimana, saya belum paham ini. Apakah ada lagi yang mau disampaikan dari Tuh Bagus Mogi dan Gus Fuad terkait dengan topik kita hari ini? Oh ya, itu kan populasi Habib di Indonesia dan Habibahnya itu maksimal hari ini itu kan 150.000 orang. Plus mukibulnya, kalau kita percaya dengan omongannya apa itu Buddha itu yang di video itu berarti 4 juta, ya kan? Iya. Dalam keadaan seperti sekarang, mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau mengakui salah, mereka mau menantang bangsa Indonesia, mereka mau mengganti Pancasila. Saya ucapkan terima kasih, karena neraka harus ada isinya, dan kalian semua ahli neraka. Itu. Ini apa namanya? Ya, dengan jumlah 4 juta itu, Tuh Bagus Mogi dan Gus Fuad, artinya kan masyarakat nampaknya harus waspada ketika melihat klan Habib Alwi atau budaknya. Oh, ini ada budak nih. Nah, itu kan mereka harus mulai mewaspadai dan mungkin agak jaga jarak mungkin. Karena bahaya kan, mereka sudah berniat untuk menghabisi kita, bangsa Indonesia. Ada respon dari ungkapan saya? Coba kayak Matafur udah bergabung tuh, monggo Yai. Ya itu saya mau nanya ini. Ya itu tadi kan jenengan bercerita keliling Pulau Jawa 4 kali itu kan, kemudian mengunjungi daerah-daerah dan memperoleh observasi yang mereka membangun pengaruh, membangun kerajaan begitu ya, mungkin ya bahasa tepatnya yaitu atau bagaimana? Ya, apabila itu disebut seperti membangun kerajaan, memang ketika kita mau menghadap beliau, itu adabnya kayak seperti adab di kerajaan. Adab di kerajaan kita ya berjalan jongkok dan seterusnya, itu dengan cara-cara demikian. Itu yang kalau di beberapa daerah yang saya kunjungi. Boleh disebutkan, apa boleh berkenan disebut daerah mana saja tuh kira-kira? Itu bukan hanya kepada Ba'lawinya saja, tapi termasuk kepada muhibbinnya. Persisnya gimana? Misal contoh ini muhibbinnya saja, di daerah Jogja itu ada salah satu pesantren di mana santri-santrinya ketika mau menghadap kepada
kiainya itu harus jalan jongkok di depannya, bahkan itu yang kita ketahui dan ketika saya ke sana. Ini muhibbinnya. Halo? Iya. Jadi kiai itu muhibbinnya Habib gitu ya? Iya. Siapa? Enggak, Kiai yang tersebut. tadi itu kan kalau menghadap kiainya kemudian jalan jongkok. Nah, si kiai ini hubungannya dengan Habib, dia budaknya atau apa hubungannya? Ya mungkin ya kalau budaknya dikatakan budaknya bisa, dikatakan muhibbinnya bisa, dikatakan mungkin santrinya atau gimana itu demikian. Iya. Kemudian ini, ya Toibur, saya tuh mendengar cerita bahwa jenengan punya cerita Banser itu menjaga mereka, ikut mereka dengan ikhlas, tapi tidak diperhatikan itu gimana? Bisa diceritakan ya Toibur? Baik, jadi ada di beberapa tempat, yang mohon maaf saya belum bisa menyampaikan, belum bisa Tempatnya. menyebutkan tempat, okay. Tapi ada di beberapa tempat saya berkunjung ke sana, itu setiap saya ke sana itu harus daftar, isi buku tamu. Yang menjaga itu adalah Banser, baik siang, malam, sore, pagi, itu yang menjaga Banser, semua bergiliran. Dan saya lihat orang-orang kita, saudara-saudara kita sangat ikhlas sekali mengabdi kepada beliau, mengabdi kepada tuannya. Mbak Alwi ya? Sangat, okay. Sehingga saya merasa kasihan melihat saudara-saudara saya yang semacam itu. Bahkan saya melihat di situ kopi juga sampai kurang, bahkan rokoknya pun sampai kurang. Dan akhirnya saya berinisiatif, karena saya kalau keliling itu bawa rokok banyak, maka saya bagikan kepada mereka rokok saya di beberapa tempat demikian. Jadi apa ya namanya? Mbak Alwi itu tiap hari atau tempatnya itu dijaga oleh Banser, begitu ya Pak Yai Toibur? Tiap hari, tidak ada henti, tiap hari, tidak ada hari libur. Tidak ada hari libur. Tidak ada hari libur. Jadi bukan acara eventan ya. Jadi bukan acara pengajian, tapi memang seperti pekerjaan harian begitu ya. Iya, siap. Itu hari-hari biasa. Hari-hari biasa dijaga sama Banser, bahkan bukan hanya Banser. Dari aparatur pemerintah pun ada yang standby di situ. Aparat. Ya. Itu ya ini apa namanya, keliling Yai Toifur kan keliling Jawa itu 4 kali. Kemudian apa yang Yai Toifur itu amati sehingga Yai Toifur itu menyimpulkan ini berbahaya, Mbak Alwi ini berbahaya, apa yang dilakukan oleh Mbak Alwi ini berbahaya bagi Indonesia, apa yang Yai Toifur amati sehingga menyimpulkan demikian? Ya karena saya juga pernah ikut duduk, di majelis mereka, saya pernah ikut duduk dan mereka cara memberikan nasihat-nasihat kepada saudara-saudara kita, itu memang kelihatan nasihatnya baik. Tapi menurut pengamatan saya, nasihat itu hanya untuk dirinya sendiri, baik, tapi untuk membesarkan dirinya sendiri. Itu yang saya anggap bahwa itu adalah suatu yang bahaya, yang nantinya apabila itu disatukan antara tempat satu dengan yang lain, maka itu akan membahayakan bangsa dan negara kita. Kemudian yang saya khawatirkan karena di tiap-tiap daerah itu ada Ba'alawi ada, dan dia tidak sedikit jamaahnya, tidak sedikit pengikutnya banyak. Meskipun dikatakan tadi bahwa Ba'alawi itu hanya 1,5%, namun pengikutnya inilah yang menurut saya yang akan menjadi senjata bagi mereka. Betul, mereka itu sedikit, tapi senjatanya itu adalah
bumi itu sendiri, maka itu nanti akan diadu dengan pribumi. Itu yang kita khawatirkan di situ. Baik, kalau di Papua sendiri, bagaimana keadaan sosial di sana terkait dengan Baklawi, yaitu Ifur? Kalau di Papua relatif agak dingin, tapi juga resah juga di kalangan masyarakat karena juga ada di beberapa tempat di Papua itu yang Baklawi itu mempunyai jamaah-jamaah, juga mempunyai pengikut-pengikut, bahkan di tempat saya sendiri juga ada saudara saya yang di situ berkiblatnya kepada Baklawi. Nah, itu yang saya khawatirkan pada saudara-saudara saya yang ikut kepada Baklawi, itu nanti akan terbelokkan akidahnya, jadi ikut akidah Yaman, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang saya takutkan juga mereka akan disesatkan oleh Baklawi dengan doktrin-doktrinnya, yang doktrin-doktrin sebut untuk memberikan memberikan hipnotis, dijadikan sihir bagi saudara-saudara kita. Itu yang kita khawatirkan, karena saudara-saudara kita juga banyak yang mengikuti jamaah mereka, yang ikut jamaah mereka itu banyak, tidak sedikit. Itu yang kita khawatirkan di situ. Kenapa saya bilang bahwa di daerah-daerah Baklawi membangun kekuatan-kekuatan, membangun pengaruh-pengaruh yang itu apabila disatukan itu akan membahayakan bangsa dan negara. Seperti apa yang disampaikan di dalam video, meskipun tadi saya sampaikan bahwa saya tidak tahu persis video panjangnya seperti apa, tapi mengenai perkataan tersebut itu bisa disimpulkan bahwa mereka sekarang sedang tertekan, makanya keluarlah bahasa-bahasa itu dari mulut-mulut mereka. Itu demikian. Oke, saudara sekalian, itu tadi panjang dan lebar dibahas oleh Tubagus Nurpadil Bugi, lalu kemudian Gus Puat, lalu kemudian Ki Haji Ahmad Topur ya. Nah, jadi ini terkait dengan video singkat percakapan seorang Habib yang mengatakan bahwasanya ketika para habaib itu bersatu untuk melawan, bergerak, maka luluh lantakan Indonesia. Ini merupakan pernyataan yang sangat konyol sekali, saudara sekalian. Di mana mereka lupa bahwasanya kita ini merdeka, kita ini berasal dari bangsa yang sangat pemberani. Di mana tidak ada sejarahnya suatu negara itu bisa merdeka hanya dengan peralatan seadanya, saudara sekalian. Kita ini bukan negara yang penduduknya mental penjajah, mental dijajah, saudara sekalian. Mental Buddha, bukan seperti itu. Adapun orang yang 1-2 mental seperti itu bukan termasuk golongan kami, saudara sekalian. Di mana mereka ini dengan percaya dirinya bahwasanya ingin, ketika para habaib yang ketika kita dengar tadi persentase daripada Gus Puat itu tidak mencapai 1%, saudara sekalian, bahkan 0,5%, tidak sampai 1%. Artinya ketika kita persentasekan dengan banyaknya penduduk negara Indonesia, itu hanya sekitar ratusan ribu lah, saudara sekalian. Atau jutaan, 4 jutaan lah secara umum. Nah, ini yang akan merongrong daripada negara Indonesia yang berjumlah 8 jutaan lebih, saudara sekalian. Nah, ini kayaknya mustahil. Tapi di sini ada suatu ancaman yang bahaya, saudara sekalian. Ketika para habaib ini bergerak, lalu kemudian beserta para muhibinnya, yang kita tahu muhibinnya ini rela mati-matian demi mereka. Salah satunya di KM 50 itu, saudara sekalian, 8 orang kalau tidak salah. Itu rela mati-matian dalam membela habibnya. Nah, kalau mereka bergerak bersama para muhibinnya, ini yang berbahaya, saudara sekalian. Karena muhibinnya ini dari golongan kita semua. Kalau kita bersiteru, baku hantam dengan mereka, maka kita seolah-olah melawan saudara kita sendiri, saudara sekalian. Dan mereka nonton, saudara sekalian. Coba lihat, mana ada Habib yang mau
turun ke jalan lalu kemudian ikut berjuang dan sebagainya. Tidak ada, saudara sekalian. Yang dikorban itu pada akhirnya para muhibbin, saudara sekalian. Kalau mereka ingin perang misal di Indonesia melawan siapapun itu, pasti mereka akan menonton. Yang disuruh maju itu para muhibbinnya. Nah, kalau para muhibbinnya mati misal di dalam pertempuran, ya mereka seolah-olah ingin membela, tapi ketika sudah mati mereka tidak bisa apa-apa. Contohnya saja di kasus KM50 itu. Ya, sampai sekarang mungkin sampai dihauli, saudara sekalian. Namun sampai sekarang buntut tidak ada apa, tidak ada kejelasan tentang kasus itu. Karena memang mereka, kalau kita lihat di dalam video itu, mereka yang lebih dahulu, saudara sekalian. Nah, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Gus Fuad tadi, di mana semua Habib ini sebenarnya sama, tidak ada yang baik, saudara sekalian. Dan mereka ini kelihatannya saja yang ada yang adem, tenang, ada yang gerusak-gerusuk, ada yang marah-marah. Tapi semuanya sebenarnya sama saja kelakuannya. Dan yang lebih memperhatikan bahwasanya mereka ini sebenarnya bagi tugas. Ada yang sebagai pemalsu makam, ada yang sebagai pendemo, ada yang sebagai penenang, penyelundupan kata-kata, doktrin-doktrin yang sangat halus. Itu ada semua, saudara sekalian. Memang benar yang dikatakan Gus Fuad tadi. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk saudara sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.